Kenapa Ada maling dipukuli? sebuah video tentang pencuri yang ketangkap itu terjadi di Pandeglang, Sodong Pandeglang, dan di sub pencuri tersebut dipukuli oleh warga. Bukan hanya di situ ya, ada beberapa juga video yang menggambarkan hal yang sama. Jadi pencuri tersebut ditangkap dan dihakimi oleh warga. Kenapa sih warga itu kok kebanyakan main hakim sendiri? Ada beberapa alasan dan pendapat. Kalau menurut saya, ini murni pendapat saya ya, yang saya simpulkan dari berbagai sumber. Satu, kenapa orang itu main hakim sendiri? Karena marah, emosi ketika barangnya dicuri oleh orang lain. Itu hal yang lumrah, semua orang pasti merasakannya. Terus kenapa kadang-kadang orang itu juga ikut memukuli walaupun dia juga tidak kecurian? Karena empati. Karena dia juga merasakan bagaimana rasanya ketika barang dicuri orang. Pasti sakit hati, pasti marah, dan sebagainya. Itu alasan dasar, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang-orang main hakim sendiri? Kalau menurut saya, karena ada ketidakpuasan dengan kinerja aparat kepolisian. Maaf ya Pak, ini kritikan ya Pak ya. Saya jangan ditangkap. Kalau menurut saya, warga masyarakat Indonesia semuanya hampir kurang percaya dengan kinerja Bapak Polisi. Jadi ketika dia menemukan atau menangkap maling itu, jadi dia merasa itu berhak untuk menghakimi maling tersebut dengan cara memukul, dengan cara menendang dan lain sebagainya. Bukan langsung menyerahkan ke pihak yang berwajib. Memang ada yang diserahkan sih, tapi diserahkan dengan kondisi utuh dan bonyek itu mungkin perbandingannya 7:3. Alasan yang keempat adalah ada standar ganda dari hukum di Indonesia. Kasus Harvey Muiz, kerugian negara itu 300 triliun, tapi dia dihukum hanya 6,5 tahun. Kasus misalnya pencurian motor, dia pasti dihukum 4 tahun dengan kerugian, sama-sama kerugian nih, itu hanya mungkin 20-50 juta. Perbandingannya itu kan besar. Ada ketidakadilan di sini yang orang itu tidak bisa untuk menjangkaunya. Kita tidak punya upaya untuk bisa menegakkan itu semua. Demo pun kita juga akan diindahkan oleh mereka ya. Jadi ketika kita itu ada situasi seperti itu bisa menghakimi seorang, kita melampiaskan di situ ketidakadilan yang kita rasakan. Alasan klasik yang paling mendasar memang selain sakit hati itu adalah kita merasa benar. Jadi kita merasa di pihak yang benar. Kalau sudah benar berarti kita itu benar sebenar-benarnya. Dalam artian kita itu juga dibenarkan untuk menghakimi pencuri tersebut. Kita berhak untuk menghakimi seseorang bahwa kita itu orang yang paling benar. Itu sikap yang kurang baik, tapi itu terjadi. Kadang-kadang juga terjadi pada diri kita sendiri untuk kasus-kasus yang lain. Itu hal yang mendasar ya, memang sifat manusia kali. Tapi apapun itu, saya berharap Bapak Polisian itu juga introspeksi diri ya, bisa meningkatkan kinerja. Saya berharap itu Bapak Polisi di Indonesia itu kinerjanya seperti di film-film Korea. Ketika ditelepon 5 menit, dia langsung datang. Sama juga seperti di film Home Alone. Itu kan cuma ditelepon Pak, ditelepon 5 menit polisinya udah datang. Di sini ditelepon Pak, boro-boro ditelepon. Datang aja ke polisian aja, nunggu 2 kali 24 jam atau nunggu berapa, ya nanti dicigapi, besok baru datang. Keburu semuanya itu hilang Pak, keburu barang puritinya itu udah nggak ada. Banyak sekali kasus seperti itu. Kita berharap kinerja Bapak Polisi itu nggak hanya servis bagus ke atas, tapi juga servis bagus ke bawah.